Sudah bukan rahasia lagi jika Lando Norris merupakan salah satu dari barisan pembalap top di F1 saat ini. Dibuktikan dengan rangkaian hasil bagusnya selama di McLaren, di mana dia menjadi ujung tombak utama tim di depan. Skillnya seringkali disandingkan dengan Max Verstappen yang merupakan pembalap satu pergaulan dengannya dan memiliki pendekatan yang sama pula dengan sang juara dunia 3 kali tersebut. Di musim 2023, Norris sedang jalani musim terbaik sepanjang karirnya di F1 dengan koleksi 7 kali podium yang merupakan jumlah terbanyak dalam semusim dan masih bisa bertambah di Las Vegas atau Abu Dhabi nanti. Meski memulai musim dengan buruk, tapi berkat performa McLaren yang menanjak gila-gilaan sejak GP Inggris, Norris berhasil menambah pundi-pundi podiumnya secara signifikan. Sekarang, pembalap yang baru kemarin merayakan ulang tahunnya yang ke-24 itu duduk di posisi kelima klasemen pembalap dan berhasil melompati duo Ferrari dengan rentetan hasil bagus yang ia raih belakangan ini. Tidak menutup kemungkinan dia bisa tembus ke 4 besar atau bahkan sampai ke top 3 klasemen akhir jika dia bisa mempertahankan catatan podiumnya di 2 balapan pamungkas. Selain musim terbaik secara statistik, 2023 juga menjadi tahun di mana Lando Norris menjadi pembalap yang lebih komplit secara skill set dengan adaptasinya yang bagus di mobil MCL60 yang secara karakteristik masih jauh dari apa yang ia harapkan. Penyesuaian gaya balapnya sangat bagus dan dia bisa membawa McLaren bersaing secara kompetitif di barisan papan atas sejak pertengahan musim. Selain skill secara personal, Norris juga alami perubahan yang cukup signifikan, di mana pembalap Inggris yang selama ini dikenal sebagai anak baik-baik dan jarang emosi, belakangan menjadi lebih vokal, serta lebih berani mengkritik timnya sendiri secara frontal. Tetapi meski sekarang dia lebih berani mengkritik McLaren, namun Norris sejatinya masih memiliki problem yang sama sejak dulu, yaitu terlalu sering menyalahkan dirinya sendiri dan meragukan kemampuannya sendiri sebagai salah satu pembalap bertalenta spesial di F1 yang berhubungan dengan masalah kesehatan mental yang ia alami selama bertahun-tahun. Sejak debut pada musim 2019, Lando Norris merupakan satu-satunya pembalap yang secara konsisten terus-menerus menyuarakan soal kesehatan mental. Sebagai pembalap yang debut di F1 pada usia yang masih muda, yaitu 19 tahun, Norris memang menjalani masa-masa suram di tahun pertamanya. Salah satunya adalah beban mental yang ia pikul sebagai salah satu pembalap wonderkid yang dinantikan penampilannya di F1. Norris merupakan pembalap satu angkatan dengan George Russell dan Alex Albon yang juga lakoni debut F1 di tahun yang sama. Norris yang di tahun sebelumnya finish di posisi kedua pada ajang F2 dan sempat menjuarai ajang F3 Eropa tentu digadang-gadang merupakan pembalap calon juara masa depan di F1. Apalagi dia adalah orang Inggris yang pastinya mendapat atensi media yang lebih besar daripada pembalap dari negara-negara lain. Semua beban itu harus ia pikul di musim debutnya, dan Norris secara terbuka mengakui jika ia kesulitan dengan tingginya spotlight media yang mengarah kepadanya. Norris mengaku kalau pada tahun pertama bersama McLaren di F1, dia berulang kali merasa depresi dan gangguan kecemasan dengan tekanan besar serta intens yang ia harus terima. Norris selalu dihantui oleh perasaan takut jika seandainya dia melakukan kesalahan atau tidak bisa memenuhi ekspektasi publik, maka itu akan merusak masa depannya di F1. Rasa takut tersebut secara berkala terus-menerus menjadi siklus gangguan yang membuat Norris mengalami depresi dan problem kecemasan. Tak jarang Norris memilih menyendiri di kamar pembalap di motorhome team untuk menenangkan diri ataupun memang karena dia tidak ingin diganggu karena gangguan kecemasannya mulai muncul. Seiring berjalannya waktu, perasaan takut tersebut kemudian membuat Norris mulai meragukan kemampuannya sendiri, apakah dia cukup bagus untuk bertahan di F1 atau tidak. Namun untungnya, McLaren mengetahui hal tersebut dan mereka membantu Lando untuk bisa mengatasi permasalahan mentalnya tersebut dengan memancingnya untuk speak up dan memperkuat hubungan personalnya sebagai penegasan jika Norris itu tidak sendiri. McLaren memfasilitasi pemulihan mentalnya dengan menghadirkan psikiater dan lingkungan kerja yang sangat suportif serta berorientasi kekeluargaan. Keberadaan Carlos Sainz yang diibaratkan sebagai kakak kandungnya sendiri di McLaren juga membantu Norris untuk beradaptasi serta lebih bahagia secara mental dengan kedekatan mereka berdua. Di tahun keduanya di F1, kondisi Norris jauh lebih baik dan dia mulai berani speak up di depan media sebagai pembalap pertama yang mengangkat isu kesehatan mental. Norris sendiri mengatakan kalau pembalap F1 selama ini selalu dipandang sebagai sosok orang yang sempurna dengan keahlian mereka mengemudikan mobil dengan cepat di sirkuit. Tetapi terkadang orang lupa kalau pembalap juga manusia yang punya kelemahan dan sering dihantui rasa takut akan kegagalan. Dengan speak up soal kesehatan mental, dia bisa membantu banyak orang dan itu diakui Norris membuatnya senang serta memperkuat kondisinya.
Tindakan Norris yang selalu mengangkat masalah kesehatan mental tentu harus diapresiasi karena mayoritas pembalap tidak ingin mengumbar hal ini di depan media. Tetapi seperti orang-orang pada umumnya, mereka yang sering atau paling vokal berbicara soal mental health, mereka-mereka jugalah yang belum sembuh dengan luka di masa lalunya. Sampai sekarang, Norris masih sering menyalahkan dirinya sendiri atau self-blaming, terutama dalam beberapa balapan belakangan ini. Di Qatar, meski ia bisa meraih podium kedua di balapan utama, tetapi Norris mengkritik keras dirinya sendiri yang buat kesalahan di kualifikasi dengan melanggar track limit dan harus start dari posisi 10. Paling frustrasi sepertinya adalah ketika sprint, di mana ia seharusnya bisa meraih pole dan menang, tetapi malah keduluan Piastri karena ia buat kesalahan di tikungan terakhir saat shootout. Kemudian di GP Amerika Serikat, Norris yang meraih posisi start kedua kembali menyalahkan dirinya sendiri karena tidak bisa merebut pole position dari Charles Leclerc. Meskipun saat balapan, dia bisa meraih podium ketiga, Norris masih menyesali kegagalannya tersebut. Terakhir di GP Meksiko, Norris kembali menyalahkan diri sendiri, usai gagal lolos dari Q1 karena tidak bisa buat hot lap yang ideal di akhir sesi. Padahal jika dilihat secara garis besar, McLaren juga ikut andil karena keraguan mereka dalam memilih pakai ban medium di awal sesi yang jelas tidak perform di mobilnya. Self-blaming ini sebenarnya bagus karena menunjukkan kedewasaan dari seorang pembalap yang sadar akan kesalahannya sendiri. Norris tidak mau menyalahkan tim karena McLaren sudah melakukan pekerjaan bagus dengan menyediakan mobil yang kompetitif. Tapi masalahnya adalah self-blaming ini sudah jadi kebiasaan bagi Norris sejak dulu, di mana dia seringkali terlalu keras pada dirinya sendiri. Bahkan ketika dia berhasil meraih hasil yang bagus, kesalahan-kesalahan yang dilakukan kemarin akan ia ungkit kembali dan membuat Norris terjebak dalam siklus negatif yang merugikan bagi dirinya sendiri. Hal itulah yang mungkin jadi penyebab kenapa Norris selalu gagal mengeksekusi momen-momen krusial dalam karirnya sejauh ini. Ketakutan akan kegagalan itu masih menghantui dirinya, dan selama Norris masih terjebak dalam siklus negatif tersebut, maka ia akan kesulitan dalam memecahkan kebuntuannya akan kemenangan. Bisa jadi blundernya pada GP Rusia 2021, di mana ia membuyarkan kemenangan perdana yang sudah di depan mata, masih membayang-bayangi Norris sampai sekarang, dan membuat rasa takutnya itu muncul di momen krusial. Kehadiran Oscar Piastri tidak bisa dipungkiri juga membuat Norris lebih keras terhadap dirinya sendiri, apalagi setelah Piastri mendahuluinya dengan meraih kemenangan di sprint. Norris membutuhkan pendekatan yang berbeda terhadap kebiasaan self-blamingnya tersebut dan menemukan solusi soal bagaimana cara mereset diri sendiri dari kesalahan yang ia lakukan untuk mengembalikan kepercayaan dirinya. Ia membutuhkan semacam energi dari luar untuk bisa menghilangkan rasa takut serta traumanya terhadap kegagalan di masa lalu. Energi itu bisa berasal dari fans, dari tim, atau dari keluarga dekatnya. Yang jelas, masalah mental ini jelas menjadi penghalang terbesar Lando Norris untuk sekarang jika melihat sebagus apa talenta yang ia punya. Mental jugalah yang membedakan dirinya dengan Max Verstappen yang dari dulu sudah dididik keras sampai bisa begitu santai dengan tekanan. Jika tidak diatasi secara cepat, Norris akan semakin tertekan dengan status sebagai pembalap yang belum pernah menang, mengingat statistik rekornya saat ini sebagai pembalap dengan koleksi poin terbanyak tanpa kemenangan. Dan sekali lagi, bahkan ia akan melewati catatan Nick Heidfeld sebagai pembalap dengan podium terbanyak tanpa sekalipun mencicipi podium tertinggi. Apapun itu, kesehatan mental memang penting, dan kami sangat mengapresiasi serta berterima kasih pada Lando Norris yang sudah mengangkat masalah ini di F1. Tetapi Norris sekarang sudah saatnya memikirkan kembali bagaimana cara mengolah ketakutan dan traumanya akan masa lalu untuk menjadi pembalap sukses di masa depan. Karena jika dia tidak bisa mengatasi permasalahan mentalnya, maka kami ragu Norris bisa bertahan di lingkungan Red Bull kalau andai saja dia direkrut jadi rekan setim Verstappen di masa depan. Sekian video dari kami, jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten-konten F1 lainnya.